Sebenarnya dari mana oksigen di bumi berasal? Selamat datang di kelas Insight. Coba sekarang, tarik napas. Pelan-pelan. Tarik, kemudian keluarkan. Sekarang pikirkan satu hal sederhana. Apa yang sebenarnya baru saja kamu hirup? Udara. Kita menghirup udara setiap saat, ketika bangun tidur, ketika berjalan, ketika bekerja, ketika berbicara, bahkan ketika tidur. Kita tidak pernah benar-benar berhenti bernapas. Tetapi, pernahkah kamu bertanya, dari mana oksigen berasal? Siapa yang membuatnya? Apakah oksigen sudah ada sejak bumi terbentuk? Apakah pohon adalah satu-satunya penghasil oksigen? Dan benarkah sebagian besar berasal dari hutan? Jawabannya mungkin akan membuat kamu melihat udara dengan cara yang berbeda. Karena ternyata cerita tentang oksigen bukan hanya cerita tentang pohon. Ini adalah cerita tentang laut, ganggang mikroskopis, bakteri, matahari, atmosfer, dan perjalanan bumi selama miliaran tahun. Mari kita mulai dari yang terdekat, udara. Kita sering mengatakan kita menghirup oksigen. Sebenarnya yang kita hirup bukan oksigen murni. Udara adalah campuran berbagai gas. Sebagian besar adalah nitrogen. Sekitar 78% nitrogen, oksigen sekitar 21%. Sisanya terdiri dari argon, karbon dioksida, uap air, dan berbagai gas lainnya dalam jumlah kecil. Ya jadi, ketika kamu menarik napas, kamu memasukkan campuran gas ke paru-paru. Oksigen hanya salah satu komponen, tapi sangat penting bagi kehidupan kompleks di bumi. Oksigen masuk ke paru-paru, kemudian berpindah ke darah. Darah membawanya ke seluruh tubuh. Sel kita menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Tanpa pasokan oksigen, sel tubuh akan mengalami masalah serius. Itulah mengapa kita hanya bisa bertahan beberapa menit tanpa bernapas. Tapi ada yang menarik, oksigen yang kita hirup hari ini tidak selalu tersedia. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, bumi baru terbentuk. Lingkungannya sangat ekstrim. Atmosfer awal juga sangat berbeda. Lalu, bagaimana oksigen bisa melimpah? Jawabannya berkaitan dengan kehidupan. Khususnya, kehidupan yang mampu melakukan fotosintesis, seperti yang kita pelajari di sekolah. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari, menyerap karbon dioksida, mengambil air, menghasilkan bahan organik, dan melepaskan oksigen sebagai produk samping. Banyak orang langsung membayangkan hutan Amazon atau pohon besar. Memang tumbuhan darat menghasilkan oksigen, tapi mereka bukan satu-satunya pemain. Lautan memiliki peran sangat besar. Di permukaan laut hidup fitoplankton. Mereka sangat kecil, bahkan tidak terlihat mata, tapi jumlahnya sangat besar. Fitoplankton melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Produksi oksigen di lautan menjadi bagian sangat penting dalam siklus global. Laut bukan hanya tempat ikan, kembali ke daratan. Di dalam sel tumbuhan terdapat kloroplas yang mengandung klorofil untuk menangkap energi cahaya. Karbon dioksida masuk lewat pori daun. Jauh sebelum manusia ada, cyanobacteria sudah mengubah atmosfer. Mereka adalah organisme fotosintetik awal. Awalnya oksigen diserap mineral, namun akhirnya terakumulasi di atmosfer. Ini dikenal sebagai Great Oxidation Event sekitar 2,4 miliar tahun lalu. Kadar oksigen meningkat, mengubah planet, dan membuka peluang bagi metabolisme aerobik yang efisien. Hewan muncul, tumbuhan berkembang, dan jutaan tahun kemudian muncullah manusia. Tarikan napasmu hari ini adalah hasil proses miliaran tahun. Bukan satu pohon saja. Tumbuhan, laut, tanah, mikroorganisme, dan atmosfer semuanya terhubung. Tanpa fotosintesis, oksigen akan habis digunakan respirasi. Kita bergantung pada sistem besar ini. Dalam Islam, udara dan kehidupan adalah nikmat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 164 menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit, bumi, angin, dan awan. Mempelajari sains adalah belajar menghargai kehidupan. Kita sadar mengapa hutan dan laut penting. Kita hidup di dalam sistem di mana setiap bagian memiliki peran. Jangan lupa follow kelas Insight, like, dan bagikan video ini. Teruslah bertanya dan jangan berhenti mengagumi ciptaan Allah. Sampai jumpa di Insight berikutnya.